Pemirsa Lampung TV, Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Ujang Darwis mengatakan 2 oknum anggota TNI diduga terlibat penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus saksi. Keduanya dapat ditetapkan sebagai tersangka jika diperkuat dengan bukti yang cukup. Hal itu disampaikan Pangdam 2 Sriwijaya dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu 19 Maret 2025. Sementara itu, Polda Lampung telah menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam. Maijen TNI Ujang Darwis menyebut 2 oknum anggota TNI, yaitu Peltu Lubis Sebaai dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, saat ini masih menjalani pemeriksaan di Markas Komando Datasemen Polisi Militer, Denpom, Lampung. Maijen TNI Ujang Darwis menegaskan apabila dari hasil penyelidikan ditemukan fakta dan bukti yang kuat, maka mereka ditetapkan jadi tersangka dan dijatuhi sanksi sesuai aturan. Polda Lampung menggelar sejumlah barang bukti, yaitu 12 selongsong peluru dari 3 jenis senjata, 3 peluru dari hasil autopsi, ketiga jenazah, pakaian korban, ayam, sejumlah uang, dan beberapa bukti lainnya. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan kepolisian telah menetapkan seorang warga sipil berinisial Z sebagai tersangka perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan. Tersangka telah ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan pasal 303 KUHP. Sebanyak 14 orang sejauh ini sudah diperiksa sebagai saksi kasus penembakan 3 polisi Waikanan, Senin 17 Maret 2025. Penembakan itu mengakibatkan 3 polisi gugur, yaitu Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta. Pada saat ini kita dapat melaksanakan press conference terkait 3 Bayangkara Polri yang gugur dalam tugas. Untuk itu, pertama kali kami persilakan kepada Bapak Kapolda Lampung. Klinik pengobatan Sinseming. Pengobatan Sinseming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinseyin. Saya tenaga ahli di pengobatan totok saraf Sinseming. Bagi Anda yang punya keluhan berat maupun ringan, silahkan datang dan konsultasikan keluhan Anda. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Ini harus ya sekarang masih sebagai saksi ya, sebagai saksi ya. Jadi melihat keterangan kan untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, itu saksi-saksi yang lain berkuat dan nanti dari olah TKP ya seperti itu ya. Jadi harus dipalin dulu karena sampai nanti sudah kemana-mana ya. Itu berproses ya. Kalau memang kita terbukti nanti ya kita tetapkan hukumnya kan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya. Orang ini dalam proses lanjutan pemeriksaan dilakukan oleh personel saya baik itu dari Polda maupun dari Polda. Yang berikutnya masalah senjata. Sampai sekarang ini kita sedang mencari bukti tersebut ya, untuk memperkuat dari keterangan yang ada supaya kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar kita senjata pabrikan dan sebagainya. Juga tadi kan disampaikan selongsong yang ditemukan itu ada 3 jenis. Jadi kan kira-kira teman-teman tahu lah di situ ada 3 senjata, kira-kira seperti itu.
yang perlu kita cari ya, masalah dari Polda Lampung. Juga kita konfirmasikan kepada beberapa orang yang sudah bisa kita amankan, yang ada soal saksi, tersangka, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15/2025 kira pukul 14 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui adanya rapat perjanjian jenis satu ayam 11S register 44 Waikanan Provinsi Lampung dari kawan yang tersangka inisial I, P, L, dan F serta IO. Ini sedang kita lakukan pencarian kepada tersangka lainnya. Kemudian berdasarkan keterangan itu disumbangluaskan oleh saudara B. Disebabkan oleh saudara B yang seorang oknum melalui pesan WhatsApp. Lalu pada tanggal 17 Maret 2025 hari Senin, setelah mendapatkan informasi tersebut, Kapolres Waikanan memerintahkan kepada jajarannya untuk bisa melakukan penindakan dalam konteks pembubaran karena waktu yang sudah mepet atau sudah menjelang buka puasa dan jauh jarak tempuh serta waktu tempuh dari Polres Waikanan ke lokasi, sehingga pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 di Kampung Kasar Panik, Kecamatan Negara Kabupaten Waikanan, tim yang terdiri dari tim Inspektorat 308 bersama dengan personil Polsek Negara Batu serta anggota Samapta Polres Waikanan mendatangi TKP kejadian tersebut yang dipimpin oleh almarhum Kapolsek Negara Batu AKP Anggota Luciano. Ari Irawan melaporkan dari Bandar Lampung.